Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Iqbal Saputra, Kartika Putri Roza, Mauli Agniana, Aulia Bella Safira, Tri Aisyah, Karyani Nesa Putri, Salsabila Novianti, dan Cahya Putri. Kami akan membahas tentang konsep dan implementasi konseling berwawasan pesantren atau WASUD. A. Konseling dalam pandangan pesantren. 1. Hakikat manusia. Manusia dalam pandangan kalangan pesantren diposisikan sebagai makhluk yang paling baik dan mulia. 2. Perkembangan tingkah laku. A. Struktur kepribadian. Anatomi manusia terdiri dari dua komponen yang saling melengkapi, yaitu fisik atau raga dan ruhani atau jiwa. menurut Kiai As'ad dalam kitab Risalah Tauhid 11,44-46 membagi nafsu menjadi 7 kategori. Yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Keempat, nafsu mutmainah. Yang kelima, nafsu radiyah. Keenam, nafsu mardiyah. Dan yang terakhir, ketujuh, nafsu kamilah atau hamimah atau sufiyah. B. Pribadi sehat dan pribadi malaswai. Pribadi yang sehat yaitu pribadi yang mencerminkan sebagai umat terbaik atau khairu ummah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110. Secara implisit, hal ini juga menjadi visi Pondok Sukarejo, yaitu melahirkan generasi khairu ummah. Ketiga, hakikat konseling. Fokus konseling adalah pribadi dan masyarakat, bukan masalah konseli. Yang dibenahi adalah manusianya, pribadi dan masyarakat, bukan masalahnya. Karena konseling ini berkeyakinan, bila manusianya menjadi pribadi khaira ummah, maka masalah tersebut dengan sendirinya mampu teratasi. 4. Proses konseling. A. Tujuan. Tujuan konseling adalah membantu individu memperbaiki nafsu amarah yang selalu mengajak kepada keburukan, menjadi pribadi khairu ummah. B. Konselor. Syekh Syihabuddin Umar Suhrawardi menjelaskan bahwa konselor harus menanyakan keinginan konseli agar ia dapat mengetahui kesungguhan dan niat konseli. C. Konseli. Persyaratan konseli. Asalnya murid, penulis mengadopsi dari konsep tasawuf. Menurut Kiai As'ad, sebagaimana pada kitab Risalah Tauhid 28-31 sebagai berikut. Pertama, motivasi yang baik atau kasdun syahih. Kedua, kepercayaan penuh kepada konselor atau sidku syarih. Ketiga, menjaga tata krama. Keempat, keadaan yang bersih atau ahwalun zakiyah. Kelima, menjaga kehormatan atau hifzu al-hurmah. Keenam, pengabdian yang baik atau husnul al-khidmah. Ketujuh, konseli harus memiliki cita-cita yang tinggi atau raf'u alimah. 5. Aplikasi konseling. A. Prosedur. 1. Menjalin hubungan. 2. Mengembangkan hubungan. 3. Intervensi. B. Teknik. Adapun teknik dalam pemubahan tingkah laku adalah 1. Uswah hasanah. 2. Tasyim dan hikmah. 3. Silaturahim, siyahah, dan mengirim santri ke suatu daerah. 4. Targhib. 5. Tasir. 6. Bertahap dan istiqamah. 7. Pepatah maika kalmar en istaleko. 8. Teknik seni. 9. Gerbat. Nilai-nilai atau wazun dalam konseling. Nilai-nilai budaya pesantren yang berkaitan dengan potret kualitas kepribadian konselor dan teknik pengubahan tingkah laku. Adapun kualitas kepribadian konselor antara lain: yang pertama, alim; yang kedua, kasih sayang ataupun ramah; yang ketiga, sabar; yang keempat, wara dan zuhud; yang kelima, ikhlas dan tawaddu; yang keenam, pandai berkomunikasi. C. Konsep nilai-nilai budaya pesantren. Adapun konsep nilai-nilai budaya pesantren yang dapat diserap dalam konseling
yang berkaitan teknik pengubahan tingkah laku. Antara lain, yang pertama, uswah hasanah, kedua, ta'zim dan hikmah, ketiga, silaturahim, siyahah, dan mengirim santri ke suatu daerah. Silaturahim berarti menyambung sanak famili, kekerabatan, dan kasih sayang. Keempat, targib, yaitu membangkitkan minat dan semangat. Kelima, takzir. Keenam, bertahap dan istiqomah.